subuh, yaitu beristighfar banyak-banyak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, amalan terbaik, amalan utama adalah beristighfar. Allah hanya memberikan 20-30 menit untuk kalian meminta maaf, minta ampunan, menghapus dosa kita. Kalau kalian mau sholat banyak-banyak di luar itu boleh, tapi hanya 30 menit untuk mengurangi dosa kita, memahami bahwa kita itu banyak dosa. Oleh karena itu menjelang subuh inilah kita beristighfar banyak-banyak. Dalam psikologi pergaulan orang manusia, meminta maaf itu kan ada dua cara. Ada yang diucapkan hanya sekali, Pak Harmoko, saya mohon maaf, kemarin saya nggak bisa hadir, cukup. Tapi ada juga maaf ya Pak Harmoko, saya nggak bisa hadir kemarin. Dua-duanya diakomodir sama Rasulullah SAW. Habis sholat beliau astagfirullah. Pernah diucapkan seperti astagfirullahaladzim, aladillah ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga yang diucapkan. Bahkan diucapkan sampai 100 kali. Seperti riwayat Ibnu Umar. Nah, sering saya katakan di sini, Ibnu Umar itu pernah mendengar Rasulullah itu berdoa, kok agak asing doanya. Ini didengarkan baik-baik. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Didengerin lagi. Kok diucapkan terus-menerus. Kemudian mulai dihitung. Oh, tadi sudah 10 kali ya. Sampai 100 kali diucapkan ini. Minta maaf sampai 100 kali. Jadi yang pendek diikuti, dicontohkan, yang panjang pun, yang banyak pun juga dicontohkan. Tergantung dari kita. Kalau kita punya waktu banyak, kita perbanyak. Mudah-mudahan kita semua terbaru orang-orang yang selalu beristighfar di waktu subuh. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Suatu hari ada seorang sahabat, Syahr Husab, namanya susah banget nih. Syahr Husab datang ke istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, saya mau tanya, kalau di rumah Anda itu Rasulullah doanya apa sih? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini saya di atas jalan. Kemudian saya tanya sama Rasulullah, kenapa kok doa seperti itu Rasulullah? Manusia itu, hatinya itu berada di ujung jari-jari Allah SWT. Kalau Allah berkehendak tinggal tang, 12 hilang. Ya. Kalau Allah berkehendak ditetapkan hatinya, tetapkan. Oleh karena itu setiap manusia, umat muslim untuk dibacakan ini setiap habis sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang selalu diucapkan Rasulullah habis sholat. Jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah tema taufik dan hidayah, ya, bukan Pak Taufik, taufik dan hidayah. Dua yang berbeda, kata-katanya berbeda, artinya maknanya juga sedikit berbeda. Dua-duanya petunjuk. Saya mau ambil sebuah definisi yang sering diucapkan oleh Pak Ustadz Adi Hidayat. Kalau namanya hidayah, itu petunjuk. Petunjuknya hanya tanda-tanda aja. Belum sesuatu yang detail. Kalau taufik itu petunjuk yang detail sekali. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Pak Harmoko tanya ke saya, Mahmud, kalau saya mau ke jalan tol lewat mana? Oh, lewat gaplek aja, kanan lurus mentok, dah selesai. Itu namanya hidayah, tanda itu. Tapi ketika sudah mendapatkan tanda, ini Allah akan berikan taufik. Tanya lagi, gimana detailnya Pak? Nih keluar dari sini, Reni ke warung Tukon, turun nanti keluar ke kiri, ada lampu merah, jangan naik tapi ke dari kanan terus mentok sampai mentok, nanti ke kiri dikit, lampu kanan dikit, kiri lagi baru masuk ke tol. Itu namanya taufik. Dan ini kemarin Ustadz Hidayat sudah mengisyaratkan bahwa hidayah itu sering dapat kita, tapi sering kita abaikan. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Orang yang
sehari-hari itu mengajar sebagai seorang ahli matematika. Oh, logika luar biasa. Namanya Jeffrey Lang. Beberapa tahun yang lalu dia kejadiannya. Otaknya itu cuma satu, tidak ada Tuhan. Selama itu tidak bisa masuk di akal, tidak akan percaya. Saya ateis. A tidak, T teologi Islam adalah aliran yang meyakini bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi betulkah dia bisa tidak takluk sama petunjuk Allah? May yahdihillah wala mudhillalah. Kalau Allah sudah kasih petunjuk, tak seorang pun, tak satu makhluk pun bisa membelokkannya. Coba kita dengar kisah ini. Seorang ahli matematika yang logikanya diangkat tinggi setinggi langit, bahkan di atas Allah SWT. Suatu hari setelah pindah dari rumah ke suatu apartemen, di sebuah meja itu ada buku hijau. Lihatin apa ini? Dibaca. Sepintas dia baca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Apa ini? Kan? Pegang itu, enggak ditaruh di tempat buku, enggak. Ditaruh di tempat kopi katanya. Dia bilang gitu, di tempat ada kopi di situ, taruh aja di situ. Diabaikan. Kemudian dia mulai aktivitas lagi. Buku-buku yang baru pindah itu cuma berapa biji ya bukunya itu. Dia bawa banyak buku, tapi buku itu sudah dibaca semua. Tiba-tiba nggak ada bacaan lagi. Dia ini gila baca orang. Itu Allah kasih hidayah itu. Dia teringat buku yang warna hijau tadi. Apa sih ini? Dia buka. Buka itu bahasa tulisan apa ini kan? Tapi ada terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di Mazmur juga banyak, dari kitab banyak kayak ini puji-pujian gitu. Tapi begitu, iya karena butuh, iya kan stain. Dia sedikit tersentak. Barangkali sel-sel otak ateismenya itu udah mulai sedikit runtuh. Hanya kepadamu saya minta pertolongan, dan hanya kepadamu saya harus menyembah dan minta pertolongan. Mu itu siapa? Dia bilang, katanya begitu. Padamu itu siapamu? Jadi ayat berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada yang benar. Emang saya salah? Itu seperti dialog Allah dengan dia itu. Emang saya salah apa? Kok disuruh kasih petunjuk? Emang jalan saya sesat? Itu berdialog seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu dia sendiri yang harus jawab. Ihdinas syiratal mustaqim. Dia tutup. Apa ini? Coba satu lagi kan dibuka. Alif Lam Mim Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Bayangkan Pak, saya itu kalau baca buku, kata si Jeffrey Lang tadi, kalau baca buku itu di halaman pertama itu, saya mohon maaf, andai kata buku ini belum sempurna, akan disempurnakan pada edisi berikutnya. Ini yakin benar nih orang nih katanya. Karena dia yakin bahwa Al-Quran itu yang membuat adalah manusia. Yakin benar nih orang. Gak ada keraguan pun sedikit pun di dalamnya. Baca. Tutup lagi, udah. Lupakan itu. Setelah menjalani kehidupan sehari-hari lagi, tiba-tiba hatinya itu pengen lagi baca. Dia buka. Asal buka aja. Ini sudah mulai ada petunjuk di sana. Kenapa yang dibuka kok Wadduha? Dia bilang gitu. Cerita dia ini. Wadduha. Demi waktu duha. Waktu ketika matahari naik sepenggalah. Satu galah. Satu galah itu kalau dengan badan kita biasanya hampir sama. Jadi kalau ditancap, bayangannya sudah sepanjang galah itu. Oh, itu waktu duha. Apa maksudnya? Itu menggoda benar hatinya itu, goncang benar ini. Kok kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Walaili idza saja. Allah giring hatinya ini. Dan ketika malam mulai sepi, manakala malam sudah sunyi, diam dia hatinya itu, kaget dia di bawah nuansa seperti itu. Walaili idza saja ma wadda'aka. Tuhan tidak membenci kamu, tidak meninggalkan kamu.
Siapa Tuhan kok? Emang kok meninggalkan saya? Emang saya pernah ditinggalkan sama Tuhan? Katanya itu. Wa makola, dan Tuhan tidak membenci kamu. Mulai diam dia. Mau berontak itu udah nggak bisa lagi, nggak punya alasan apa-apa. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Di dalam hati kamu itu ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membencimu, walaupun kamu seorang ateis. Walal akhirati khairul laka minal ula. Dunia ini jauh lebih baik daripada akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Akhir. Sekarang ini dunia, nanti ada akhir. Emang nanti ada kehidupan apa? Tutup buku itu. 5 ayat tadi mengguncang hatinya. Betul-betul tidak bisa lagi mengelak lagi. Apa yang harus saya lakukan kok seperti ini kan? Mulai yang mau jalan ke sana bingung, ke sini bingung. Akhirnya, nah ini yang disebut tadi, taufik tadi. Dia menuntun ke sebuah gereja, di bawah gereja itu ada komunitas muslim. Naik turun tangga, jauh ke bawah. Sampai di tangga itu, di sana ada orang-orang sholat. Dia lingak. Seorang kebangsaan Malaysia ditanya, Anda mau masuk? Anda mau belajar Islam? Oh iya, pasti, katanya. Ya iya pasti itu ternyata bukan ucapan dia itu. Kata dia itu ucapan Allah itu katanya. Iya, saya mau belajar katanya. Silakan masuk. Begitu mau masuk kan, pakai sepatunya suruh lepas. Hah, suruh lepas? Ya, Anda kotor. Kotor? Ya, hati Anda kotor, fisik pun Anda kotor. Terus bagaimana saya harus membersihkan? Lepas sepatu, masuk, kemudian kita sama-sama bersyahadat. Mau? Mau. Bersahadatlah di situ, belajar Islam di situ. Kemudian dia pidato, berbicara dimanapun, di forum manapun dia berbicara tentang Islam. Dan itu dampaknya luar biasa. Di Amerika, di wilayah Colorado atau mana itu mulai tersebar Islam 1, 2, 3 yang tadinya tidak pernah tersentuh. Berkat taufik dan hidayah. Dan hidayah itu tidak pernah bisa ditolak. Taufik tidak bisa ditolak. Semuanya adalah kehendak Allah. Bahkan kalau orangnya sudah disesatkan juga tidak mungkin bisa dibetulkan, diluruskan. Jeffrey Lang tadi, kemudian dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk kemudian masuk Islam, beriman pada Allah SWT. Hanya gara-gara waduha alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 3 tambah 5, 8 ayat sudah mampu mengguncangkan seorang ateis yang selama ini hidupnya itu tidak pernah mau menerima apapun selama itu tidak logis. Dan ternyata kemampuan Allah jauh lebih maha hebat, maha kuasa. Tidak bisa apa-apa lagi. Dan kita di sini pun nggak akan lepas dari itu. Bapak-bapak bisa duduk di sini karena taufik dari Allah SWT. Anda bisa menolak. Besok Anda semua kita ini akan digerakkan lagi sama Allah untuk datang ke sini. Itu juga kepada Allah. Dan semuanya bisa kita dapatkan selama kita semakin baik mengumpulkan ibadah. Terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin baik keimanan kita, semakin banyak ibadah kita, dan semakin dekat pada Allah SWT. Sebagaimana Allah sudah mendekatkan seorang ateis, Jeffrey Lang, di hadapan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.